Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang dapat mengancam terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang dapat mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, kita perlu mewaspadai akan datangnya ancaman-ancaman tersebut. Untuk itu, perlu sekali adanya kemajuan iptek. Dengan kemajuan iptek, kita dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh, serta menyiapkan formasi barisan militer, baik TNI maupun Polri. Mencegah adanya serangan cyber yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Adanya peningkatan teknologi, persenjataan menggunakan rekayasa hardware dan juga software. Namun, di samping pengaruh positifnya, kemajuan iptek juga memberikan pengaruh negatif bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Di antaranya yaitu banyak penelitian iptek yang mengancam kode etik hak asasi manusia. Persaingan di bidang kemajuan iptek di antar negara juga tidak sehat. Terciptanya sebuah senjata biologis yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dunia. Nah, untuk itu kita harus menanggulangi dampak negatif pengaruh iptek di bidang pertahanan dan keamanan dengan cara mempererat persatuan dan kesatuan, memperkuat kedudukan penjaga keamanan, memperkuat nilai-nilai Pancasila, selektif terhadap pengaruh iptek. Lalu juga kita harus bertanggung jawab terhadap pengaruh iptek. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ada dua, berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu seperti aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, dan perusakan lingkungan. Lalu, dari faktor eksternal, yaitu adanya agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotasi, aksi teror dari jaringan internasional. Berikut film singkat yang telah kami buat mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kita sebarkan obat-obat di wilayah ini. Tapi bos, untuk markas kita berada di mana sekarang? Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang. Tapi bos, ada kepolisian yang sedang mencari kasus-kasus narkoba di wilayah ini. Itu kita urus belakangan aja. Saya ada uang di sini. Saya pernah dengar kalau tidak salah anak buahmu itu bernama Rifki. Iya. Sebagai kasus narkoba, saya ingin dia berhenti. Oh, maaf, tidak bisa. Soalnya ini kasus narkoba, Anda tidak bisa menyuap saya. Bagaimana dengan 2 kali lipat? Tetap tidak bisa. Baiklah, bisa saya pikirkan lagi. Senang bekerjasama dengan Anda. Mengapa narkoba di Soreang makin lama makin banyak? Padahal saya sudah menangkap para pengedarnya. Dilihat dari jumlahnya, mungkin dia adalah bandar narkoba besar. Coba, ruangan saya sekarang. Ada yang perlu saya omongkan. Coba. Silakan dulu. Sekarang tugas Anda sudah selesai, dan saya akan berikan tugas baru kepada Anda. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya melihat adanya peningkatan kasus narkoba di Soreang semakin banyak, dan saya belum menempatkan penggantinya.
akan saya handle tugas Anda dan Anda fokuslah ke tugas baru Anda. Siap, terima kasih Pak. Bos, perintah Anda. Jadi gimana? Sekarang terdakwa Vela sudah tidak lagi menangani kasus narkoba. Bagus. Sekarang saya minta rokok. Saya minta rokok, bukan Astor. Namaku Adinda, seorang detektif swasta. Kini, saya sedang mencari info mengenai narkoba. Saya mendapatkan info bahwa ada polisi terkenal yang telah menumpas berbagai kasus narkoba. Dan saya ingin bersama polisi tersebut kami menumpas kasus-kasus narkoba. Selamat siang Pak Rifki. Perkenalkan, saya Dinda Nursyahrani. Saya seorang detektif swasta di daerah Soreang ini. Izinkan saya untuk mengajak Bapak mencari kasus narkoba di daerah sini. Saya sudah tidak bertugas di bagian narkoba. Tanggung jawab narkoba ada. Tidak Pak, saya yakin hanya Bapak yang bisa melakukannya. Saya sudah tahu kemampuan Bapak dalam kasus narkoba ini. Saya tidak tertarik kasus seperti ini. Tidak dapat bersaing dengan informasi dari detektif swasta seperti Anda. Sebentar Pak, Bapak boleh lihat dulu data ini. Tidak, tidak bisa. Ini adalah data penyebaran narkoba di daerah Soreang Pak. Tidak bisa. Halo, Vi. Hai Din, sini duduk. Udah lama nggak ketemu ya? Ya nih, terakhir lihat pas lulus kuliah. Ah iya, padahal waktu dulu kita SMA dan kuliah kita selalu bersama. Ngomong-ngomong, kamu udah nikah atau udah kerja? Aku belum nikah, masih kerja. Kamu kerja di Jepang ya? Ya, sekarang aku kerja di Jepang dan sekarang bos aku udah membuka cabang di Indonesia. Kami mau menjual cemilan ini. Ini bagus buat tubuh loh. Nah, dan alhamdulillah juga bos kami juga udah membuka banyak cabang di Jepang. Kamu mau? Oh boleh. Enak tapi kok agak pusing ya. Tapi pengen lagi. Nah, yang membuat cemilan enak itu ya serbuk ini. Emang ini serbuk apaan? Hah? Serius? Tut, jangan teriak-teriak dan kaget gitu dong. Gimana gak kaget? Orang itu narkoba. Tenang dulu deh ya. Jadi narkoba itu aman dan bahkan obat-obatan luar di sana juga ya pakai narkoba sedikit. Jadi nggak masalah dong kalau pakai sedikit. Ya juga ya. Yang ini berapaan? Aku teh mau benerin ya, tapi aku mau makan dulu. Dadah. Bang.
Duh, kasus ini harus saya berikan kepada Pak Kepala. Jangan! Kasus ini diberikan kepada Bapak. Ayo kita selesaikan. Saya sudah bukan tanggung jawab nasional. Ayo kita ke Silvi. Ayo, terima kasih. Permisi. Maaf, apakah benar dengan Kak Silvi? Perkenalkan saya Adina Rosyarani, saya seorang detektif dari sebelah saya. Saya Rifki, seorang polisi. Jadi di sini kami mendengar laporan bahwa ditemukan bubuk mencurigakan yang diduga. Diduga apa? Saya gak pakai serbuk narkoba. Udah deh kalian jangan nyuruh saya. Ya, sepertinya dia menggunakan narkoba. Duh, gimana nih? Kita seharusnya menginterogasi Kak Silvi, tapi langsung nutup pintu dia. Bantuin dong, Pak. Dari awal saya sudah tidak ingin membantu Anda. Sebenarnya Rifki sekarang masih mencari bidang kasus narkoba karena dia tersebar ada dari agensi detektif Swasta. Polisi saya sudah dikasih uang, masih aja tidak bisa membantu. Jadi gimana bos? Gimana sih Pak? Si Rifki masih saja mencari tahu tentang kasus narkoba. Anda tahu kan yang buat saya inginkan? Kalau tidak, Baiklah, akan saya lakukan. Ya Pak, kemari. Silakan dulu. Ambil uang ini. Ini apa ini Pak? Anda sudah tidak diperlukan lagi. Pertahanan di negeri ini semakin busuk sampai akar-akar. Bagaimana negeri ini bisa maju jika pemimpinnya seperti Anda? Sudah cukup umum. Silakan Anda keluar dari ruangan saya. Saya akan keluar dengan suara. ayo. Kemana? Cari awan untuk pemandangan. Pak, tadi saya lihat orang curi di sana. Saya sempat moto, ini fotonya. Pak, itu Silvi. Apa kamu sudah dapat nomornya? Enggak. Loh, gimana ya? Tuh, bentar. Di situ ada CCTV. Lo boleh tolong lihat rekaman CCTV nggak? Tidak bisa. Saya udah dipecat. Tapi saya tahu orang ini dan siapa pencuri. Oh, kalau gitu, ayo kita cari Silvi. Lepasin!
sudah jadi pelaku, makin membayar. Aku hanya ingin. Kalian saya tahu nggak? Di mana Silvi? Beraninya kau main pistol. Asal kau lemah. Biarkan ini. Aku tahu ini mengerikan lagi. Tapi kita belum menangkap yang akan berada di sini. Biarkan. Tenang di sini. Tenang saja, dia masih hidup. Gimana yang satunya? Mustahil dia bisa hidup setelah tertembak di bagian dada kiri. Kau tunggu sini, aku akan mengejar kamu. Apa dia masih hidup? Ini coba kamu. Teman aja. Tidak bisa, karena ditutupi oleh hujan. Itu tidak ada rencana gimana ini. Itu ada rencana. Sekarang aku mau pria ini. Yang satunya? Tidak itu mau orang mati di tengah masyarakat. Kita harus melakukan polisi. Kita harus ini. memutuskan terdakwa Rifki Maulana dijatuhkan hukuman selama 25 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan dan penggunaan senjata api.
Sepertinya mati di tangan wanita cantik bukanlah hal yang buruk. Dan aku Adinda Nur Syahrani, mulai sekarang aku berdedikasi untuk menjadi detektif profesional. Aku bercita-cita untuk menangkap semua pelaku kejahatan yang sudah merugikan masyarakat dan negara ini. Aku akan melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Itu adalah janjiku. Korupsi dan suap adalah metode penggunaan mata uang atau barang untuk menguntungkan salah satu pihak yang berada dalam ruang lingkup tertentu dan akan merugikan pihak-pihak lainnya. Apalagi jika kasus korupsi dan suap itu digunakan untuk memotong masa tahanan atau menyuap oknum militer agar tindakan tercela mereka dilindungi dan ditutupi, itu berarti keamanan dalam negeri sudah melemah. Dan juga penjualan obat-obatan ilegal antar negara juga membuktikan keamanan negara masih lemah, dikarenakan mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjual barang-barang yang ilegal di Indonesia. Penjualan obat-obatan terlarang juga akan merusak moral dan menciptakan ketergantungan terhadap penggunanya yang mengakibatkan rusaknya suatu negara.